Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Mutia Dewi dengan NPM A1019024. Di sini saya akan mempresentasikan rencana proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Green Supply Chain Management pada PT Pindad. Next. Sorry. Latar belakangnya, menurut SINES dan KOEM, menerapkan Green Supply Chain Management atau GSCM sangat penting untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan komersial dan industri terhadap lingkungan, yang, yang pada akhirnya memberikan kontribusi besar selama siklus hidup produk guna mengurangi limbah dan dampak negatif bagi lingkungan. Tidak semua perusahaan telah memahami konsep dari Green Supply Chain Management atau GSCM. Saat ini, pengendalian kualitas lingkungan masih berdasarkan standar ISO yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, meskipun standarisasi tersebut belum terintegrasi pada seluruh aktivitas dalam rantai pasok, walaupun demikian, beberapa perusahaan telah melakukan upaya ke arah sana. Contohnya adalah pada PT Pindad. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, dapat mengidentifikasi kerangka kerja dari penerapan Green Supply Chain Management pada PT Pindad. Yang kedua, dapat mengidentifikasi hambatan dari penerapan Green Supply Chain Management. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi kesesuaian dari penerapan Green Supply Chain Management terhadap ISO 14001 tahun 2015 dan Proper. Kemudian, terdapat ringkasan literatur. Yang pertama yaitu manajemen operasi. Menurut Heiser, Render, dan Munson, terdapat 10 keputusan strategis dalam manajemen operasional, yaitu desain barang dan jasa, pengelolaan kualitas, desain proses dan kapasitas, pemilihan lokasi, perencanaan tata letak, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan, manajemen rantai pasokan, persediaan penjadwalan, serta pemeliharaan. Di sini penulis hanya memfokuskan pada salah satu dari 10 keputusan tersebut, yaitu rantai pasok. Nah, kemudian yang kedua ada rantai pasok. Menurut Heiser dan Render, manajemen rantai pasokan menggambarkan koordinasi dan keseluruhan kegiatan rantai pasokan dimulai dari bahan baku dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Kemudian yang ketiga ada rantai pasok ramah lingkungan. Menurut Dow, GSCM merupakan konsep terbaru dari supply chain management dengan berbagai kegiatan yang berbasis ramah lingkungan, seperti desain hijau, pengurangan penggunaan bahan berbahaya, daur ulang produk, dan juga meminimalkan dampak lingkungan. Kemudian yang keempat, ada faktor yang mempengaruhi penerapan Green Supply Chain Management. Menurut Walker dan Jones, faktor pendorong dan penghambat dapat berasal dari dalam dan dari luar. Kemudian faktor pendorong dari luar eksternal yaitu seperti pemerintah, pemangku kepentingan rantai pasok, para pesaing, dan konsumen akhir. Kemudian faktor pendorong internal yaitu tekanan yang timbul dari dalam organisasi. Kemudian yang terakhir ada kesesuaian penerapan Green Supply Chain Management dengan peringkat Proper. Dalam rangka mencapai GSCM, perusahaan harus mengikuti prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam klausul-klausul yang ada pada ISO 14001 yang mengelola tentang sistem manajemen lingkungan. Kemudian selain ISO 14001 tahun 2015 sebagai standar internasional tentang manajemen lingkungan, bagi perusahaan, pemerintah telah menerapkan sebuah program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau dapat disebut dengan Proper. Next. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan wawancara serta observasi. Kemudian
Operasionalisasi variabel penelitian. Untuk variabelnya yaitu manajemen rantai pasok ramah lingkungan atau Green Supply Chain Management. Kemudian terdapat 3 subvariabel. Yang pertama adalah kerangka kerja rantai pasok ramah lingkungan dengan 4 indikator menurut Puryono dan Kurniawan. Yang pertama, Green Procurement, yang kedua Green Manufacturing, yang ketiga Green Distribution, yang keempat Reverse Logistik. Kemudian subvariabel kedua adalah hambatan manajemen rantai pasok ramah lingkungan dengan 4 indikator. Yang pertama, pemilihan supplier dalam Green Procurement, yang kedua, perawatan mesin dan alat produksi, yang ketiga, pemilihan transportasi dalam mendistribusikan produk. Yang keempat, alat-alat dan mesin pengelola limbah. Kemudian subvariabel ketiga yaitu kesesuaian ISO 14001 dan proper. Dengan 2 indikator, yang pertama klausal ISO 14001 tahun 2015, yang kedua persyaratan penilaian proper termasuk kriteria penilaian ketaatan dan beyond compliance. Berikut daftar pustaka. Sekian presentasi dari rancangan proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.